Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Perdi Kuanaditya, NPM 25190497. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pernapasan anatomi pada manusia. Sistem pernapasan manusia. Mari kita bayangkan kamu adalah molekul oksigen kecil yang sedang melakukan perjalanan seru ke dalam tubuh manusia. Dari mana kamu akan memulai perjalanan ini dan bagaimana kamu bisa sampai ke tujuan akhirnya, yaitu alveolus, kantung udara kecil di paru-paru. Tujuan pembelajaran: mengidentifikasikan organ utama dalam sistem pernapasan, termasuk hidung, paring, trakea, bronkus, paru-paru, dan diafragma. Menjelaskan bagaimana oksigen masuk ke dalam tubuh melewati saluran pernapasan dan mencapai alveolus untuk pertukaran gas. Menggambarkan proses pertukaran gas, yaitu berpindahan oksigen karbon dioksida antara alveolus dan pembuluh darah. Sistem pernapasan. Sistem pernapasan terdiri dari sekumpulan organ dan jaringan yang berperan dalam mengambil oksigen dari udara dan mengeluarkan karbon dioksida yang dihasilkan selama respirasi aerobik. Pertukaran gas ini juga disebut pernapasan atau respirasi eksternal. Proses ini sangat penting untuk menjaga pasokan oksigen di dalam tubuh dan membuang gas sisa yang tidak dibutuhkan. Perjalanan oksigen. Diagram alur ini menyederhanakan proses rumit yang menunjukkan langkah penting dalam pengangkutan oksigen dan pertukaran gas dalam sistem pernapasan. Udara masuk melalui hidung atau mulut, udara melewati paring dan laring, trakea membawa udara turun ke bronkus. Bronkus bercabang menjadi bronkiolus yang lebih kecil. Bronkiolus ini menuju ke alveolus, yaitu kumpulan kantung udara kecil di paru-paru. Di alveolus, oksigen masuk ke dalam pembuluh darah. Sebaliknya, karbon dioksida keluar dari darah ke dalam alveolus untuk dikeluarkan. Otot diafragma rileks mendorong udara keluar dari paru-paru. Udara yang berisi karbon dioksida keluar melalui trakea, laring, lalu ke hidung atau mulut. Hidung dan rongga hidung. Hidung berfungsi sebagai pintu masuk utama udara. Di dalam hidung terdapat rongga hidung, berfungsi menyaring udara yang masuk, menghilangkan debu dan partikel, menghangatkan dan melembabkan udara sebelum mencapai paru-paru, dan mengandung reseptor penciuman untuk indera penciuman kita. Mulut dan rongga mulut. Mulut juga dapat berfungsi sebagai pintu masuk alternatif udara. Rongga mulut memainkan peran kecil dalam pernapasan, tetapi penting untuk berbicara dan menelan. Jika saluran hidung tersumbat, bernapas melalui mulut menjadi penting. Paring, buka kurung, tenggorokan. Paring menghubungkan rongga hidung dan mulut ke trakea. Paring berfungsi sebagai jalur umum untuk udara dan makanan. Epiglotis, struktur seperti penutup di paring, mencegah makanan memasuki trakea saat menelan. Laring, kotak suara. Laring merupakan bagian saluran pernapasan yang kuat dan fleksibel yang menghubungkan paring, buka kurung, bagian belakang hidung dan tenggorokan, tutup kurung, dengan trakea, buka kurung, batang tenggorokan, tutup kurung. Hal ini memungkinkan udara melewatinya sekaligus mencegah makanan dan minuman menghalangi jalan napas. Trakea, buka kurung, batang tenggorokan. Trakea adalah tabung berongga lebar yang menghubungkan laring dan bronkus, buka kurung, saluran udara. Paru-paru, fungsi utamanya adalah untuk memungkinkan aliran udara ke paru-paru. Persiapan ini memastikan bahwa udara yang masuk ke paru-paru berada pada suhu dan tingkat kelembapan yang optimal untuk pertukaran gas dan yang efisien. Bronkus. Bronkus merupakan saluran udara utama menuju paru-paru. Saat Anda bernapas, udara masuk ke tubuh melalui mulut atau hidung dan melewati laring dan trakea. Trakea bercabang menjadi bronkus di setiap paru-paru. Bronkus dilengkapi dengan struktur kecil seperti rambut yang disebut silia. Silia membantu mengeluarkan lendir dari paru-paru, menjaga bronkus tetap bersih dan sehat. Bronkiolus. Bronkiolus adalah saluran udara kecil yang bercabang di dalam paru-paru. Bronkiolus berfungsi sebagai aluran udara menghubungkan bronkus yang lebih besar ke alveoli.
Alveoli merupakan tempat terjadinya pertukaran gas, oksigen masuk ke aliran darah, dan karbon dioksida dikeluarkan selama pernapasan. Bronkiolus menyalurkan udara ke jaringan difus yang terdiri dari sekitar 300 juta alveoli. Alveoli adalah kantung udara kecil yang terletak di ujung bronkiolus. Struktur ini berperan penting dalam pertukaran gas saat bernapas. Di dalam alveolus, molekul oksigen bergerak melalui satu lapisan sel paru-paru yang memasuki aliran darah pada saat yang sama. Molekul karbon dioksida CO2 mengalir dari aliran darah ke dalam alveolus. Mari kita diskusikan. Pertukaran gas. Selama respirasi eksternal, udara kaya oksigen memasuki alveoli selama inhalasi. Molekul oksigen berdifusi melintasi dinding alveolus tipis ke aliran darah, tempat mereka mengikat hemoglobin dalam sel darah merah. Bersamaan dengan itu, karbon dioksida yang dihasilkan oleh metabolisme seluler berdifusi dari darah ke alveoli. Selama respirasi internal, oksigen dikirim ke jaringan tubuh dan karbon dioksida dikeluarkan dari jaringan yang diangkut kembali ke paru-paru untuk dihembuskan. Bersamaan dengan itu, karbon dioksida yang dihasilkan oleh metabolisme seluler berdifusi dari darah ke alveoli. Selama respirasi eksternal, udara kaya oksigen memasuki alveoli selama inhalasi. Molekul oksigen berdifusi melintasi dinding alveolus tipis ke aliran darah, tempat mereka mengikat hemoglobin dalam sel darah merah. Selama respirasi internal, oksigen dikirim ke jaringan tubuh dan karbon dioksida dikeluarkan dari jaringan dan diangkut kembali ke paru-paru untuk dihembuskan. Ya, itulah penjelasan tentang anatomi pernapasan pada manusia. Sekiranya saya ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.